Selain itu juga aku diamanahi dan mengemban tanggung jawab sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 12 Bandung. Yang paling aku ingat dari wali kelas aku di sini itu Pak Fadli, beliau itu bilang buat nanti ketika kalian SMA pilihannya itu cuma dua kalau perihal lingkungan, yaitu antara kalau nggak diwarnai ya mewarnai. Halo sobat muda, guten Tag alle Freunde, ich bin Muhammad Nadif Alauddin. Itu mungkin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mudal, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, pada hari Rabu yang berbahagia ini, kita kedatangan tamu nih, alumni dari SMP Muda 8 Bandung, dan juga sekaligus mantan Ketua IPM tahun 2022-2023. Nah, siapa lagi kalau bukan Kak Nadif. Halo Kak Nadif. Halo, Gimana nih kabarnya Kak Nadif? Alhamdulillah baik. Oke. Setelah sekian lama nih Kak Nadif nggak ke SMP Muda 8 Bandung, gimana nih suasana? Apakah mendapatkan suasana yang baru gitu di SMP Muda 8 Bandung? Kalau Mudal tuh dari dulu selalu ada gebrakan baru ya setiap tahunnya. Salah satunya tadi kelihatan dari lapangannya nih. Jadi begitu aku masuk, kalau dulu tuh polos-polos aja, nggak ada warna apapun. Oh iya, jadi sekarang baru udah ada inovasi ya. Lebih bagus lagi. Oke, takutnya Sobat Mudal belum ada yang kenal nih atau belum terlalu kenal dengan Kak Nadif. Nah, Kak Nadif boleh diperkenalkan diri dulu? Halo Sobat Mudal, nama aku Muhammad Nadif Alauddin. Teman-teman sekalian bisa panggil aku Nadif. Aku dari SMA Negeri 12 Bandung, sekaligus alumni Muhammadiyah 8 Angkatan 2023. Nah, berikut adalah identitas atau biodata dari Kak Nadif. Nah, Kak Nadif, sekarang aku bakal tanya-tanya nih, tanya-tanya beberapa pertanyaan sekilas Kak Nadif di sini. Nah, bertanya tentang pengalaman di SMP Muda 8 Bandung. Nah, apa yang paling berkenan atau apa yang paling berkesan selama Kak Nadif bersekolah di SMP Muhammadiyah 8 Bandung ini? Kalau yang berkesan banyak banget ya. Ya. Mungkin kita ambil salah satunya aja, yaitu Boleh. IPM-nya sih. Yang Boleh. Sama teman-teman di IPM-nya. Boleh. Itu tuh benar-benar kita sama satu periode ngalamin kayak senang-senangnya, ngalamin sedih-sedihnya, ngalamin capek-capeknya. Mungkin Java juga ngerasain itu ya. Nah, selama satu tahun periode itu, terus alhamdulillah banyak proker yang telah kita jalanin. Walaupun salah satu tantangannya itu karena aku itu termasuk angkatan yang transisi dari corona kan. Oh iya. Jadi, COVID-19 ya. Dari tahun 2019 ya itu ya? Iya betul. Dan jadi kita tuh nggak punya contoh dari program-program kerja yang dilakuin. Karena dan itu tuh jadi kayak pertama kalinya kita, sedangkan kita itu udah harus ngehandle adik-adik kita juga buat ngejalanin proker itu. Jadi istilahnya periode perintis ya gitu ya? Periode perintis. Bisa dibilang. Ya bisa dibilang kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya dengan kerja keras teman-teman aku juga, dengan kerja keras IPM semuanya, itu kita bisa ngelewatin satu periode dengan baik lah. Oh, jadi susah senang dilalui bersama ya dengan IPM-nya juga ya. Betul. Dan juga disebutkan oleh Kak Nadif tadi, kalau Kak Nadif tuh sebelumnya belum ada contoh nih, IPM tuh harus kayak gimana. Dan juga Kak Nadif harus menghandle IPM ke depannya, begitu. Nah, ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Nadif nih. Bagaimana pengalaman Kak Nadif selama melaksanakan ekstrakurikuler di SMP Muhammadiyah 8 Bandung? Apakah ada yang paling Kak Nadif sukai nih? Yang ekstrakurikuler yang paling aku sukain tuh futsal mungkin ya. Futsal. Karena itu juga masuk ke hobi. Jadi kalau misal udah datang hari Jumat nih, kayak kalau yang lain tuh kan ada yang eskul tuh kayaknya wah capek segala macam. Oh iya, jadi kemalas gitu ya. Katanya kemalas gitu. Iya. Tapi karena eskul aku ini berbanding lurus dengan hobi aku, jadi ya aku anggap itu cuman kayak main-main aja gitu. Itu masa-masa refreshing sebelum akhirnya bisa libur di hari Sabtu minggunya. Yang paling berkesan. Jadi Kak Nadif menganggap ekstrakurikuler itu sebagai refreshing dan juga cara Kak Nadif untuk menyalurkan hobinya gitu ya? Betul. Oke, begitu. Nah selanjutnya, apa tantangan terbesar Kak Nadif yang hadapi selama di SMP dan bagaimana Kak Nadif cara mengatasinya? Tantangan terbesar aku mungkin kembali lagi ya, karena angkatan aku itu termasuk yang transisi dari COVID ke pembiasaan baru ya, new normal. Jadi cara belajarnya sih yang di tahun pertama itu kayak pertama kali kita masuk SMP, kita sering kali disuapin kayak cuma dari online doang. Tugas pun kayaknya asal selesai pun udah beres gitu. Dan nilai pun tiba-tiba ada, tiba-tiba bagus aja. Sedangkan tiba-tiba di tahun kedua
dimana kita harus datang ke sekolah, akhirnya datang ke sekolah lagi, ketemu teman-teman lagi, ketemu guru-guru lagi. Di situ mulai kerasa ya tantangannya, kayak karena di 1 tahun sebelumnya kita benar-benar kayak ketemu teman juga enggak, ketemu guru cuman lewat virtual via aja, Zoom juga ya? via Zoom aja. Tugas pun kayak tadi lewat ada apa namanya itu, Google Classroom. Tiba-tiba harus 360 derajat di tahun selanjutnya, itu menjadi salah satu tantangan sih. Apalagi yang namanya teknik atau ya teknik belajar itu nggak bisa adaptasi secepat itu kalau aku. Iya. Jadi ya mungkin itu salah satu tantangannya sih. Jadi Kanadif itu adalah angkatan yang berada di yang lulus atau tidak, berarti Kanadif itu masuk saat adanya COVID-19. Jadi tantangan terbesarnya adalah bagaimana Kanadif untuk tetap belajar dan tetap melaksanakan kegiatan KBM tapi cara online gitu ya. Iya betul. Baik. Nah, sekarang kita bakal agak kesini sedikit nih. Kita bakal ke peralihan di SMA. Nah, apa alasan Kanadif memilih sekolah di SMA Negeri 12 untuk melanjutkan tempat pendidikannya? Sejujurnya ya, 12 ini second choice aku. Oh, second choice. Second choice aku. Oh, iya. Jadi first choice-nya atau apa ya, prioritasnya gitu ya. Itu aku ke SMA yang lain selain 12. Tapi mungkin rezekinya di 12 ya alhamdulillah aja gitu. Ya. Kalau misal salah satu alasannya juga kebetulan 12 tuh dekat dari rumah aku. Jadi secara mobilitas itu lebih gampang lah dibandingkan dengan waktu SMP nih. Aku yang lumayan jauh. Dari rumah aku kan di sekitaran Kiara-Condong kan. Iya. Jadi dari Antapani Kiara-Condong rada jauh nih. Sekarang di SMA kalau misalnya ada yang lebih dekat dan mobilitasnya juga enak, ya kenapa nggak pilih yang itu aja. Jadi Kanadif ke SMA 12 itu mengambil jalur zonasi. Betul. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke. Bagaimana pengalaman transisi dari SMP ke SMA? Apakah ada perbedaan yang sangat mencolok atau signifikan? Kalau perbedaan pasti ada ya. Mungkin pertama dari lingkungannya. Kalau aku merasa lingkungan di SMA itu lebih kompleks. Jadi lebih apa ya istilahnya lebih random lah. Lebih random lagi, lebih inklusif lagi. Terus juga di sana masa SMA ini menurut aku masa-masa di mana kita itu jangan sampai kepleset lah istilahnya. Entah itu dalam memilih teman, entah itu dengan cara kita belajar di sana. Karena nantinya bakal berpengaruh ke jenjang selanjutnya kan, jenjang perguruan tinggi dan segala macam. Terus juga di masa-masa ini tuh, kalau misal masa-masanya kita benar-benar ngerasain yang namanya pencarian jati diri. Oh iya. Entah itu dari cara kita nyari jati diri dari arah lingkungan, dari perantara lingkungan, entah itu dari perantara minat bakat kita lewat ekskul, organisasi segala macam. Itu sih yang kayaknya baru kerasa banget di SMA. Terus juga mungkin perbedaannya itu karena mungkin namanya negeri ya. Kayak di Muhammadiyah tuh biasanya kan kayak kalau misal datang zuhur nih, kita bener-bener didorong-dorong sama gurunya buat sholat zuhur ya ke masjid ya. Betul. Kalau di sana tuh beda. Jadi di sana tuh bener-bener kita harus punya prinsip yang kuat dulu. Kalau misalnya mau jadi siswa yang baik gitu. Karena nggak akan lagi ada yang nyuruh-nyuruh kita atau ngedorong-dorong kita buat simpel sholat atau misal ngerjain tugas. Itu up to kitanya aja. Oke. Jadi mungkin perbedaan yang sangat signifikan buat Kanadif itu karena Kanadif itu dulunya SMP-nya di Muhammadiyah kan, di swasta, pindah ke negeri. Mungkin yang sangat signifikan itu ya yang disebutkan tadi seperti sholat kita harus punya pendirian yang tinggi, iman yang kuat dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya, di luar sekolah lagi sibuk kan nih Kanadif? Apakah ada organisasi yang lainnya? Kalau di luar sekolah kebetulan aku juga ikut organisasi keagamaan. Yaitu Remaja Masjid. Nah, itu sih kesibukannya dan kebetulan sekarang itu kita lagi mau ada kayak acara puncaknya lah ya, dari organisasi Remaja Masjid itu, dan alhamdulillahnya aku ditunjuk sebagai si ketua pelaksananya. Nah, selain itu juga aku diamanahi dan mengemban tanggung jawab sebagai ketua OSIS SMA Negeri 12 Bandung. Nah, itu sih kalau misalnya sekarang kalau kesibukan di OSIS SMA Negeri 12 Bandung itu ya gak beda jauh dari Javas lah mungkin ya. Kita lagi prokeran dan memang yang aku rasain banget tuh
Prokran di SMA itu akan jauh lebih menantang lah. Karena pertama tadi kita akan menghadapi siswa yang lebih kompleks dari anak-anak SMP. Terus Karena juga, negeri ya? Iya betul. Dan juga selanjutnya dari pendanaan juga kita harus benar-benar pinter-pinter nyari dana. Karena percuma kalau misalnya konsep acaranya bagus tapi kita nggak punya dana, ya balik lagi kita harus maksimalin dana yang sedikit itu. Itu mungkin tantangannya dan kesibukan aku. Oke, nih. Untuk masa peralihan ke SMA ini, sebelum masuk ke SMA, Kak Nadif mempersiapkan apa dulu sih di SMP agar di SMA Kak Nadif sudah tahu arahnya, jalannya harus kemana seperti itu? Yang pertama mungkin yang tadi ya, kayak prinsip-prinsip keimanan kita itu harus dikuatkan. Karena ya kembali lagi kita akan menghadapi satu lingkungan yang baru tentunya. Satu lingkungan yang kita belum pernah ada di sana sebelumnya. Dan tempat di mana semua kayak orang-orang dari latar belakang berbeda itu ada di sana. Dan salah satu wejangan mungkin ya yang paling aku ingat dari wali kelas aku di sini itu Pak Fadli. Ya, Dulu kelas 9 Al-Hawarizmi ya, berarti ya, sama Pak Fadli. 9 Al-Hawarizmi. Beliau itu bilang buat nanti ketika kalian SMA pilihannya itu cuma 2 kalau perihal lingkungan, yaitu antara kalau nggak diwarnai ya mewarnai. Ya simpelnya kalau nggak kamu dipengaruhi oleh orang lain, entah itu jadi lebih baik atau entah itu jadi malah lebih buruk, ya kamu mempengaruhi orang lain untuk jadi lebih baik ataupun sebaliknya. Dan itu wejangan itu terasa dan emang jadi pegangan aku banget sih. Kayak kalau misalnya ada orang yang ngajak aku nih, aku nggak langsung terima atau iya aja, tapi coba pikir dulu apakah ini tuh bakal berdampak baik bagi aku atau malah mungkin sebaliknya. Oke. Jadi salah satu prinsip yang Kak Nadif pegang sebelum masuk ke SMA adalah jika kamu tidak diwarnai, maka mewarnailah, gitu ya? Betul. Kurang lebih ya. Oke. Nah, selain lanjut dikit ya mungkin ya. Dan yang dipersiapkan juga mungkin lebih ke nyari minat dan bakat. Kayak kita tuh harus kenal sama diri sendiri, karena yang aku rasain SMA ini tempat dimana minat dan bakat kita yang sebelumnya kita cari-cari terus nih, waktunya dimatengin di sini. Ataupun mungkin buat teman-teman yang belum bisa nyari minat bakatnya, nggak apa-apa. Kayak di SMA kalian beraniin aja kayak explore segala macam. Tapi kalau misalnya udah nemuin, coba matangin itu di masa SMA. Oke, jadi masa SMA adalah waktu untuk pematangan ke depannya begitu ya? Betul. Agar lebih siap ke depannya. Oke Sobat Modal, nah selanjutnya kita bakal masuki pertanyaan pendidikan dan karir nih. Yang pertama, fokus studi apa yang Kak Nadif ambil di SMA 12 dan mengapa Kak Nadif memilihnya? Kalau aku di SMA 12 itu milih penjuruan IPA plus bahasa. Bahasa apa tuh? Bahasa Jerman. Bahasa Jerman? Ya. Oh, Masya Allah. IPA-nya itu ya ada kimia, fisika, biologi, dan matematika lanjutan. Ya. Terus bahasanya itu bahasa Jerman, dan sisanya itu mata pelajaran wajib. Kayak bahasa Indonesia, bahasa Sunda, terus matematika wajib, dan segala macam. Oke, jadi yang saya dengar tadi Kak Nadif itu mengambil salah satu fokus studi bahasa Jerman. Ya, betul. Nah, kalau boleh nih Kak Nadif, boleh dong disapa sobat-sobat modal dengan bahasa Jermannya. Oke, boleh. Halo sobat modal, guten Tag alle Freunde, ich bin Muhammad Nadif Alauddin. Itu mungkin. Oke. Jadi itu Kak Nadif tadi ngomong perkenalannya? Ya, betul. Oke. Selanjutnya kita bakal pertanyaan selanjutnya. Apa harapan yang Kak Nadif panjatkan setelah lulus SMAN 12? Apakah ada universitas yang tertentu yang memang Kak Nadif tuju? Kalau universitas yang aku tuju itu ITB ya. ITB? Harapannya ya semoga saja mungkin itu adalah target yang sekaligus jadi rezeki aku juga ketika nanti milih melanjutkan jenjang di perguruan tinggi. Itu nanti sih. Di ITB-nya mau ngambil jurusan apa nih? Kalau aku insya Allah aku bakal milih fakultas FTMD, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Oh, Dirgantara berarti yang berhubungan dengan pesawat itu ya? Ya, betul. Oke, kita doakan semoga Kak Nadif sukses ya dalam pemilihan atau dalam masuk ke dalam perguruan tinggi favoritnya. Oke, selanjutnya menurut Kak Nadif nih, seberapa besar peran pendidikan dalam mempersiapkan masa depan yang akan datang? Pendidikan ya? Ya.
Wah, itu penting banget. Aku juga baru kemarin tuh cari tahu ternyata memang peran pendidikan itu penting banget karena akan berdampak juga ke sektor-sektor yang lain, entah itu ke sektor ekonominya, entah itu ke sektor pertahanan segala macam. Soalnya kalau misal kita lihat lagi negara-negara besar lah, kayak misal Rusia, Amerika, itu kalau kita misalnya lihat mereka, persentase sarjananya itu bisa sampai 50%. Jadi setengah dari penduduknya. Sedangkan Indonesia, tadi aja aku baru research lagi, ternyata cuma di sekitar 4-5%. 4-5%? Ya, itu perbandingannya jauh banget ya. Sampai 1/4 ya? Ya, iya. Satu banding 10-nya. Dan kalau misal kita lihat, negara-negara yang emang punya persentase cukup besar di di sarjananya, itu menggelar, bisa dibilang mereka adalah negara-negara maju. Dan juga aku pernah bilang bahwasannya salah satu akar masalah dari konflik-konflik yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia, mungkin Javas juga sering lihat ya, kayak ada berita lewat tentang negatif-negatifnya. Oh iya. Itu akar masalahnya itu adalah dari kebodohan dan tidak kompetenan orang-orang atau orang-orang yang mengelola kebijakan di Indonesia ini. Jadi ya mungkin itu berpengaruh lah, kayak tingkat intelektualitas dan juga konflik-konflik yang terjadi di Indonesia ini. Jadi menurut Kak Nadif, kesimpulannya tadi itu pendidikan itu sangat penting karena itu akan menentukan maju atau mundurnya suatu negara begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya apa saja saran dari Kak Nadif nih untuk kelas 3 sekarang, untuk kelas 9 di SMP Maude 8 sekarang untuk mempersiapkan masa-masa SMA-nya? Saran aku mungkin nikmati masa SMP kalian, tapi ya kembali lagi jangan lupa kalian juga punya kewajiban sebagai siswa. Ya. Jadi maksimalkan nilai kalian, tapi di samping itu jangan terlalu kaku juga, jangan terlalu kayak belajar terus. Jadi kita harus have fun juga ya. Ya, harus have fun juga. Coba cari kegiatan-kegiatan kayak IPM, apalagi di Muda ya, ada IPM, ada STEM, ada PASUS. Ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu karena belum tentu di SMA nanti kegiatan atau fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kayak gitu akan disediakan lagi. Jadi maksimalkan apa yang ada, tapi kembali lagi jangan lupa tentang kewajibannya sebagai pelajar. Gitu. Baik, oke. Terakhir nih, apa saja keterampilan-keterampilan yang harus disiapkan untuk kedepannya di SMA? Keterampilan. Mungkin ini bukan sepenuhnya keterampilan, lebih ke prinsip atau mentalitas lah. Yang menurut aku tuh kayaknya ini penting kalau misalnya dimiliki oleh pelajar-pelajar, yaitu prinsip hajar-hajar aja. Jadi terobos aja gitu. Terobos aja. Kayak entah itu kamu ditawarin kalau ada peluang ikut lomba, kalau ada peluang ikut organisasi, atau ada peluang untuk aktif di satu eskul. Kalau kamu takut nih, tapi kamu mau, hajar aja gitu. Lawan rasa takut kamu itu. Karena pada akhirnya kamu tuh bakal bersyukur atas pilihan-pilihan yang kamu ambil, yang kamu akhirnya hajar aja untuk melawan ketakutan itu. Karena ketakutan itu cuman ilusi lah. Akhirnya pasti good ending. Hanya sugesti kita doang ya. Iya, pasti ada feedback besar yang nggak seberapa kalau dibandingkan dengan rasa takut kita gitu. Oke. Jadi katakan Nadif nih, buat teman-teman semua yang harus dipersiapkan adalah kita tuh kalau menemukan kesempatan yang baik, kita terobos aja gitu. Kita harus tetap mencoba walaupun kita nggak tahu ke depannya harus kayak gimana gitu ya. Betul. Baik Sobat Modal, setelah sepersekian menit nih kita ngobrol-ngobrol santai dengan Kak Nadif dalam program podcast bersama alumni. Kita mendapatkan banyak hal yang bermanfaat nih dari Kak Nadif untuk anak teman-teman SMP kelas 9 yang akan melanjutkan ke SMA begitu. Terima kasih Kak Nadif udah mau memenuhi undangannya sebagai alumni untuk diwawancarai atau ngobrol santai gitu ya. Baik Sobat Modal, cukup sekian dari kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.